Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan tasrif istilahnya. Namun sebelumnya saya minta maaf karena ada satu bab dari fi'il sulasi mujarad yang tertinggal, yang belum dijelaskan, yakni bab kelima. Padahal kita sudah membahas bab pertama dari fi'il sulasi mazid ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang kelima dari sulasi mujarad. Setelah selesai ini kita kembali lagi meneruskan bab sulasi mazid. Oke, langsung kita bahas saja untuk bab kelima dari fi'il sulasi mujarad. Apa tanda-tanda dari bab kelima fi'il sulasi mujarad? Tanda yang pertama, ain fi'il mati dan mudhari'nya ini sama-sama di dhamma, berarti bunyinya fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu, dhahuma yadhumu, dan seterusnya. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, fi'il yang ada pada bab kelima sulasi mujarad ini semuanya fi'il lazim, tidak ada fi'il yang muta'addi. Fi'il lazim itu berarti fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul, fi'il yang ta'aluknya, hubungannya hanya kepada pelaku pekerjaan. Kenapa hanya fi'il lazim yang ada pada bab 5 ini? Karena bab 5 ini khusus untuk fi'il-fi'il yang menunjukkan tabiat, watak, karakter, dan sifatnya, tidak lebih dari itu. Oleh karenanya bab 5 ini kalau Anda lihat tidak memiliki isim maf'ul, karena memang hubungannya hanya kepada pelaku pekerjaan saja, tidak sampai merambah kepada isim maf'ul. Itu tanda yang kedua ya. Jadi seluruh fi'il pada bab 5 ini adalah fi'il lazim. Artinya fi'il lazim dia tidak butuh pada maf'ul, tidak ada fi'il yang muta'addi. Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga adalah semua bina masuk dalam bab yang kelima kecuali 3 bina, yakni bina ajwaf ya'i, kemudian bina lafif, kemudian bina mudhoaf. Walaupun toh di sebagian redaksi ditemukan bahwa bina mudhoaf itu bisa masuk dalam bab kelima, namun sangat sedikit. Itulah tadi tanda-tanda dari bab kelima, yakni ada 3. 1, ain fi'il mati mudhari'nya di dhamma, kemudian semua fi'ilnya adalah fi'il lazim, dan semua bina masuk kecuali 3 bina. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, bahwa di dalam bab kelima ini tidak ada isim fa'ilnya ya. Adapun lafaz setelah fahuwa fa'alun, fahuwa hasanun, fahuwa tuhmun, ini semua dinamakan dengan sifat musabihat, bukan isim fa'il ya. Apa perbedaan isim fa'il dan sifat musabihat? Perbedaannya hanya tipis. Perbedaannya pertama, perbedaan yang mendasar antara isim fa'il dan sifat musabihat. Kalau sifat musabihat dia menunjukkan sebuah sifat yang tetap, tidak berubah-ubah, jadi dia akan terus seperti itu, tidak berubah-ubah. Berbeda dengan isim fa'il. Isim fa'il itu ya sifat, cuma sifatnya berubah-ubah. Contoh koma, yakumu, terus isim fa'ilnya fahuwa qaimun, orang yang berdiri. Orang yang berdiri itu tidak selamanya akan berdiri, dia akan berubah-ubah, menjadi duduk, menjadi tidur, dan sebagainya. Itu isim fa'il. Tapi kalau sifat musabihat dia akan terus seperti itu, karena sifatnya adalah sifat yang tetap. Seperti khasuna, gagah. Gagah itu ya memang sudah karakternya. Kemudian sajua, dia pemberani, itu sudah karakter yang tetap. Kemudian jabuna, pengecut, itu juga sudah merupakan sifat yang tetap, tidak berubah. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa di dalam sifat musabihat ini tidak harus mengikuti wazan dari fi'il mudhari'nya ya. Tidak harus mengikuti wazan dari fi'il mudhari'nya dari sisi harokat dan sukunnya ya. Ini bebas. Kalau sifat musabihat yahsunu hasanun, yadhumu dohmun, ini kalau kita perhatikan harokatnya beda-beda. Yang pertama yahsunu berarti kalau di sini fathah mati, domah domah. Kalau di sini fathah domah. Berbeda-beda kalau sifat musabihat, tidak harus mengikuti wazan fi'il mudhari'nya dari segi mati dan hidupnya. Berbeda dengan isim fa'il yang hal itu wajib hukumnya, harus mengikuti wazan dari fi'il mudhari'nya. Contoh mama kita lihat pada lafaz doribun. Doribun ini harus sesuai dengan wazan fi'il mudhari'nya dari segi hidup dan matinya huruf. Kita lihat pada lafaz yadribu, doraba yadribu ini fi'il mudhari'nya,
fatkah kemudian mati kasroh doma, fatkah mati kasroh doma, sama ya, sama semua. Kalau ini semua ada pengilalan, yang pada asalnya ini semua sama. Tapi kalau sifat musyabihat ini tidak harus mengikuti wazan fi'il mudhoreknya, karena sifat musyabihat ini juga memiliki wazan tersendiri. Wazannya ada fa'alun, ada fa'lun, ada fu'ulun, ada fu'alun, ada fa'ilun, dan seterusnya. Ini namanya sifat musyabihat, yang pada intinya yang paling mendasar di dalam sifat musyabihat. Perbedaan sifat musyabihat dengan isim fa'il adalah kalau isim fa'il menunjukkan sifat yang berubah-ubah, sedangkan sifat musyabihat ini menunjukkan sebuah sifat yang tetap ya, yang daim, tidak berubah-ubah. Itulah tanda-tanda dari bab kelima dari fi'il sulasi mujarrad ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.